beres-beres rumah itu nggak selalu harus cepat dan melelahkan. Kadang, pelan-pelan justru bikin hasilnya lebih terasa dan hati ikut tenang. Nggak perlu target muluk-muluk. Cukup mulai dari satu sudut kecil yang paling mudah dijangkau saat kita membereskan rumah. Dengan ritme santai, kita jadi punya waktu buat bener-bener sadar dengan apa yang kita pegang. Barang-barang yang sudah lama nggak dipakai, perlahan bisa kita lepaskan tanpa rasa berat. Bukan cuma rumah yang jadi lebih rapi. Pikiran pun ikut lebih lega. Nggak apa-apa kalau hari ini cuma beresin meja. Besok, lanjut rak. Lusa baru lemari. Yang penting, konsisten. Beres-beres pelan, tapi beres itu soal proses, bukan kecepatan. Setiap langkah kecil tetap membawa perubahan. Rumah yang rapi pelen-pelen menciptakan suasana yang lebih nyaman. Udara terasa lebih ringan. Mata lebih enak memandang. Dan kita jadi betah berlama-lama di rumah. Tanpa disadari, mood juga jadi lebih stabil dan tenang. Lewat beres-beres ini, kita belajar untuk lebih sabar dan menerima. Gak semua hal harus selesai hari ini. Yang penting, ada progres, walau kecil. Karena ketenangan itu sering datang dari hal-hal sederhana yang kita lakukan dengan penuh kesadaran. Jadi, nikmati proses beres-beresmu. Putar musik favorit, tarik napas pelan, dan lakukan satu persatu. Pelan tapi beres, rumah rapi, hati pun ikut tenang. Beres-beres rumah juga bisa jadi waktu me time yang sederhana tapi bermakna. Di sela-sela, melipat baju, atau menyapu lantai. Kita bisa berhenti sejenak, menarik napas, dan merasakan momen tanpa harus terburu-buru oleh apapun. Kadang yang bikin capek bukan beres-beresnya, tapi pikiran yang pengen semuanya langsung selesai. Saat kita turunin ekspektasi, badan jadi lebih rileks, dan hati nggak gampang kesal. Pelan-pelan, tapi tetap jalan. Setiap barang yang kita rapikan seolah ikut membereskan isi kepala. Tumpukan yang berkurang bikin pikiran terasa lebih lapang. Rumah mungkin sederhana, tapi rasa nyaman itu nyata dan bisa dirasakan. Nggak perlu nunggu rumah super rapi baru merasa bahagia. Prosesnya sendiri sudah cukup bikin tenang. Melihat satu sudut yang berubah lebih rapi hari ini saja sudah patut disyukuri. Beres-beres pelan juga ngajarin kita untuk lebih menghargai tenaga sendiri. Kalau capek, istirahat. Kalau belum selesai, lanjut besok. Nggak ada yang salah dengan itu. Rumah yang tertata rapi secara perlahan akan memantulkan energi yang baik. Kita jadi lebih fokus, lebih betah, dan lebih nyaman menjalani aktivitas sehari-hari di dalamnya. Kadang, sambil beres-beres, kita menemukan barang lama yang penuh kenangan. Dari situ, kita belajar memilah mana yang perlu disimpan, mana yang cukup dikenang tanpa harus disimpan. Dengan ritme yang tenang, beres-beres bukan lagi kewajiban berat, tapi jadi kebiasaan kecil yang menenangkan. Sesuatu yang bisa dilakukan kapan saja tanpa tekanan. Pelan tapi beres bukan soal malas, tapi soal bijak mengatur energi. Kita tetap bergerak, tetap merapikan, tapi dengan cara yang lebih ramah untuk diri sendiri. Akhirnya, saat rumah terasa lebih rapi dan bersih, kita sadar bahwa ketenangan itu bukan datang dari rumah yang sempurna, tapi dari proses yang kita jalani dengan hati yang tenang. Beres-beres rumah secara perlahan juga bisa jadi cara untuk kembali ke diri sendiri. Di tengah rutinitas yang padat, aktivitas sederhana ini seperti jeda kecil yang membantu kita menata ulang perasaan. Saat tangan sibuk merapikan, pikiran perlahan melambat. Gak ada tuntutan untuk sempurna. Cukup hadir dan fokus dengan apa yang sedang dikerjakan saat itu. Kita mulai sadar bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi ruang untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Dengan merapikannya pelan-pelan, kita sedang merawat diri sendiri. Ada rasa puas yang muncul ketika satu sudut rumah selesai dirapikan. Walau kecil, rasa puas itu nyata dan bisa jadi penyemangat untuk melanjutkan di hari berikutnya. Beres-beres juga mengajarkan kita untuk berdamai dengan keadaan. Rumah boleh nggak langsung rapi seluruhnya, tapi setiap hari selalu ada kemajuan. Ketika rumah terasa lebih tertata, aktivitas sehari-hari pun jadi lebih lancar. Mencari barang lebih mudah. Waktu nggak banyak terbuang, dan emosi
jadi lebih stabil. Pelan-pelan kita belajar bahwa ketenangan nggak selalu datang dari liburan mahal atau hal besar. Kadang cukup dari rumah yang bersih dan rapi apa adanya. Dengan ritme yang lembut, beres-beres berubah jadi rutinitas yang bisa dinikmati. Nggak lagi terasa sebagai beban, tapi sebagai bentuk kepedulian pada lingkungan sekitar. Setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini akan terasa manfaatnya nanti. Rumah yang dirawat dengan konsisten akan selalu menyambut kita dengan rasa nyaman. Dan pada akhirnya beres-beres pelan. Tapi beres ini bukan cuma soal rumah yang lebih rapi, tapi tentang hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih ringan, dan hidup yang terasa lebih seimbang. Beres-beres pelan juga memberi kita ruang untuk lebih peka pada sekitar. Kita mulai memperhatikan sudut-sadut rumah yang selama ini terlewat. Dan tanpa sadar, jadi lebih peduli saat menyapu lantai atau merapikan rak. Ada rasa tenang yang muncul karena kita melakukan sesuatu yang nyata dan sederhana. Nggak rumit, tapi berdampak. Pelan-pelan kita belajar bahwa hidup pun nggak harus selalu ngebut. Sama seperti beres-beres rumah. Hidup yang dijalani dengan ritme pas akan terasa lebih nyaman. Ada kehangatan tersendiri ketika rumah mulai terasa rapi walau belum sempurna. Perubahan kecil itu cukup untuk bikin senyum dan hati lebih ringan. Beres-beres juga bisa jadi bentuk rasa syukur. Dengan merawat apa yang kita punya, kita belajar menghargai ruang dan barang yang menemani hari-hari kita. Kalau dilakukan rutin, pelan tapi beres, justru bikin kita nggak gampang kewalahan. Rumah lebih terjaga dan tenaga pun tetap aman. Di sela aktivitas ini, kita bisa belajar untuk melepaskan barang yang sudah tak terpakai. Sekaligus melepaskan beban pikiran yang gak perlu. Setiap sudut yang dirapikan seperti memberi pesan pada diri sendiri bahwa kita layak tinggal di tempat yang nyaman dan menenangkan. Beres, rumah pelan-pelan juga bisa jadi kebiasaan baik yang menular ke hal lain dalam hidup. Kita jadi lebih sabar, lebih rapi, dan lebih teratur. Akhirnya, rumah yang ditata dengan penuh kesadaran akan selalu terasa hangat. Bukan karena sempurna, tapi karena ada ketenangan yang tumbuh dari proses beres-beres yang dijalani dengan hati. Sebagai penutup, ingatlah bahwa beres-beres rumah bukan soal seberapa cepat atau seberapa sempurna hasilnya. Yang terpenting adalah prosesnya dan perasaan yang kita rasakan saat menjalaninya. Pelan tapi beres adalah bentuk perhatian kecil untuk diri sendiri. Semoga dari sudut rumah yang makin rapi, hati kita juga ikut tertata. Lakukan sedikit demi sedikit. Nikmati setiap langkahnya dan biarkan ketenangan tumbuh bersama rumah yang kita rawat dengan penuh kesadaran.